Terus. Satu unit rumah Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat hangus terbakar. Warga yang berhamburan mencoba memadamkan api. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan bangunan rumah milik Wakil Bupati Lombok Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka perkebunan. Api dengan cepat menyebar karena kondisi rumput kering dan angin bertiup kencang. 5 hektar lahan terbakar pada peristiwa ini. Warga, ini api besar melawai Bapak. Kalau dia di api cepat, memang sangat berbahaya sekali. Ini habis semua rumah-rumah pemukiman di sini. Besarnya kobaran api sempat mengancam puluhan rumah dan lahan perkebunan. Pemadam kebakaran segera turun ke lokasi kebakaran dan berupaya memadamkan api bersama dengan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kericuhan antara warga dengan petugas eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat terjadi saat eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Tanggul Timur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Adu mulut tak terhindarkan, bahkan nyaris baku hantam antara pihak penggugat dan tergugat. Kedua pihak masih satu kerabat dari 4 ahli waris yang bertikai. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108 tahun 2017 yang dimenangkan pihak penggugat atas nama Saini binti Ramin. Di sini mereka mengajukan gugatan kembali tentang hak mereka ke pemilikan tanah di perkara 108 2017 tadi. Yang putusan 2017 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah, penggugat adalah ahli waris yang sah dari tanah yang bersengketa ini, dan salah satunya poin ada tergugat dimintakan untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Semua banyak kejanggalan. Kalau Bapak nggak percaya, baca dari keputusan PA, keputusan MA, keputusan MN, PN, semuanya ada di situ kejanggalan, semuanya duit, dan duit. Meski sempat ricuh, eksekusi puluhan bangunan permanen tetap berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat gabungan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pekerja sopir dan kernet truk tewas setelah tersengat listrik di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Santri asal Rekang, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai dikeroyok rekannya di Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan buruh dari Jakarta dan daerah hari ini berunjuk rasa menolak kenaikan BBM dan tuntut cabut UU Cipta Kerja. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana unjuk rasa mahasiswa dan warga berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa menuntut pencopotan kepala puskesmas karena dinilai abai menjalankan tugas. Beginilah aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan Puskesmas Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Rabu kemarin. Dalam aksi ini, massa menyandera sebuah truk dan melakukan pembakaran di depan puskesmas.
Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan keluarga pasien yang merasa terganggu dengan aksi ini. Beruntung, aparat kepolisian bisa mengendalikan situasi. Aksi unjuk rasa ini buntut dari viralnya pasien yang ditandu beberapa waktu lalu. Masa menuntut kepala puskesmas dicopot karena dinilai abai menjalankan tugasnya. Hari ini saya selaku Jenderal Lapangan pada aksi hari ini, dari tadi audiensi dan argumentasi dari pihak kampus itu kami tidak menuai hasil, dan kemudian saya katakan bahwa kampus tidak bertikat terhadap masa aksi karena dia main seenak aja saja masuk, dan kami akan terus melanjutkan perjuangan sampai di pemerintahan daerah dan Dinkes. Rencananya, aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan pada Jumat nanti dengan mendatangi kantor DPRD Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. 3 bandar narkoba berhasil ditangkap Polres Pelabuhan Belawan dalam penggerebekan narkoba di Labuhan Deli, Medan, Marelan, Sumatera Utara. Ketiga tersangka ditangkap setelah kabur menceburkan diri ke sungai. Pengejaran bandar narkoba yang nekat menceburkan diri ke sungai ini dilakukan jajaran Polres Pelabuhan dalam penggerbekan narkoba di Jalan Yong, Panah Cijau, Labuhan Deli. Upaya melarikan diri dari kejaran polisi sia-sia lantaran di ujung tepian sungai polisi menangkapnya. Disaksikan ratusan warga, tersangka bandar narkoba ini langsung diborgol untuk diamankan. Pengejaran terhadap tersangka bandar narkoba lainnya yang juga menceburkan diri dilakukan. Narkoba hari ini ada di 2 TKP. Yang pertama TKP di Lorong Kenanga. Belum lama kami menemukan 1 orang terduga penyalahguna narkoba. Dan kemudian TKP kedua di Jalan Yong Panah Ijo, kami berhasil mengamankan 2 orang penyalahguna narkoba yang sebelumnya telah melompat ke Sungai Deli. Ketiga tersangka yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapores Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 gadis yang berboncengan sepeda motor terlindas truk di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 2 tewas dan 1 rekannya dalam kondisi kritis. Video amatir merekam 3 gadis tergeletak usai tergilas truk di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bermula saat ketiga korban tengah berboncengan dan menyalip kendaraan lain. Namun, dari arah berlawanan, sebuah truk pasir muncul dan menyenggol kendaraan korban hingga terjatuh dan terlindas truk lainnya dari arah belakang. Akibatnya, 2 orang tewas dan 1 korban lainnya kritis. Video amatir ini tersebar di tengah masyarakat dan menuai beragam komentar. Itu mengingatkan kita untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas. Sebagai pengguna jalan tentunya harus lebih berhati-hati lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kita menghimbau bagi seluruh pengguna jalan atau pengendara agar lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Belum ada keterangan resmi dari polisi, namun sejumlah saksi mata sudah dimintai keterangan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 4 pasangan tidak resmi terjaring dalam razia yang digelar petugas gabungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat pasangan tersebut diamankan dari sejumlah hotel dan penginapan. Petugas gabungan terdiri dari Dinas Sosial Polrestabes Makassar dan Pol PP menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah hotel dan penginapan. Satu persatu kamar diperiksa petugas dan menemukan pasangan bukan suami istri. Tidak hanya barang bawaan, identitas pengunjung juga diperiksa. Di lokasi lain, petugas juga menemukan pasangan bukan resmi berada dalam satu kamar. Oleh petugas, keempat pasangan dibawa ke kantor Dinas Sosial Makassar untuk didata. Malam hari ini kami temukan 4 pasang yang bukan suami istri dan plus 1 perempuan dan suami. Razia akan terus digelar untuk mengantisipasi praktik prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Puluhan pelajar di Magelang, Jawa Tengah keracunan
usai menyantap jajanan di depan sekolah. Korban mengalami mual disertai muntah dan dilarikan ke RSUD Tidar Magelang. Sebanyak 33 pelajar sekolah Madrasah Ibtidaiyah keracunan usai menyantap jajanan sekolah di Dusun Nepak, Bulurejo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Puluhan siswa ini tergeletak lemas saat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Magelang, sementara sebagian lainnya dirawat Rumah Sakit Harapan. Para pelajar ini mengaku mual, pusing hingga muntah usai membeli jajanan mie dan jasuke. Apa tuh di sekolah? Jagung, dikasih susu, dikasih keju sama mesis. Selain itu jajan apa lagi enggak? Enggak. Pusing enggak? Enggak. Yang dirasakan apa tadi? Mau mual tapi enggak jadi. Mau muntah? Tadi Sakitnya apa yang dirasakan? mual-mual. Mual-mual. Itu kenapa sih? Makan apa tuh? Untuk sementara total yang di RSU Tidar 17 orang, sedangkan yang di Harapan 16 orang. Jadi sementara ini total 33 orang. Observasi hingga kini masih dilakukan tim medis dari rumah sakit terhadap siswa yang keracunan. Polsek Mertoyudan juga telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dua pekerja sopir dan kernet truk tewas setelah tersengat listrik bertegangan tinggi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Evakuasi korban berjalan dramatis dari atas truk. Dua orang pekerja terdiri dari kernet dan sopir truk tewas setelah tubuhnya tersambar aliran listrik bertegangan tinggi di Dusun Barisan, Sidikalang, Kecamatan Bandar Kalipa, Serdang Bedagai. Kedua korban tidak terselamatkan setelah tubuhnya tersentuh aliran listrik. Evakuasi korban berjalan dramatis melibatkan warga bersama petugas dari atas truk. Kena tegangan tinggi, arus listrik. Berapa orang korbannya, Pak? 2 orang, Pak, 2 orang. Peristiwa ini terjadi saat dua pekerja tengah menyusun tumpukan karung padi ke dalam truk. Minimnya penerangan mengakibatkan tubuh korban tersengat listrik bertegangan tinggi hingga tubuh korban terbakar. Peristiwa ini telah ditangani Polsek Bandar Kalipa. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Hanya karena kerap bermain medsos dan game online, seorang istri di Pemalang, Jawa Tengah dibunuh suaminya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.